Maaf karena terpaksa kami bohong waktu itu ya. Ya, kamu pasti marah, bisik Edith tak enak. Aku tersenyum miris. Sedikit, hanya sedikit kok. Kutuntun Edith agar duduk di sofa. Kami tetap saling berpegangan tangan. Mas Malik itu membantu saya. Ayah. Dia mengamankan saya dari kejaran mantan suami saya. Ayah kandung anak ini sudah meninggal karena orang itu. Jadi saya tak punya siapapun untuk berlindung. Aku terenyuh. Sekarang gimana? Edith menatapku. Selesai. Sudah selesai. Saya akan tinggal di sini. Bagaimanapun Indonesia adalah tempat mama saya dilahirkan. Saya ingin mengenal Indonesia lebih dekat. Mbak akan hidup sendiri? Tanyaku. Ada rasa kasihan menyelip di hatiku. Aku ingin sekali membantunya. Edith menggeleng, menatap ke perutnya lagi. Tidak, sama anak saya dong. Juga dengan teman saya. Saya akan membesarkannya di sini. Indonesia negara ramah yang indah. Cocok untuk membesarkan seorang anak. Siapa tahu nanti saya bertemu pengganti ayahnya yang jauh lebih baik. Amin, kataku sambil menepuk-nepuk punggung tangan Edith. Mimik wajah Edith sedikit berubah sebelum ia memperbaiki posisinya dan kembali bicara. Ya, saya datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Kamu mau bertanya sesuatu tentang saya atau Mas Malik dulu? Kalau begitu, perasaan Mbak Edith ke Mas Malik gimana? Tanyaku tak malu-malu. Satu yang ku tahu, tipe orang asing itu sangat terbuka. Mereka akan jujur mengatakan apapun isi hatinya. Tidak disimpan seperti orang Asia. Sepertiku. Bahkan ibu yang sudah sangat terpapar budaya Eropa juga tipe orang terbuka. Mulut Edith terbuka sedikit tapi kemudian ia tersenyum mengerti. Tentu saja saya suka padanya. Ibu hamil tanpa suami seperti saya yang melihat pria baik pasti menyukainya. Dia benar-benar bantu saya. Dan saya juga sempat salah paham. Saya pikir Mas Malik juga simpan perasaan sama. Walaupun dia selalu menjaga jarak, saya pikir masih ada kesempatan. Sampai dia pernah sakit. Sakit, ulangku. Edith tercenung. Mungkin kamu belum tahu. Ya. Kadang-kadang kalau hawa dingin terlalu rendah atau kondisinya sedang tidak fit. Bekas luka tembak di punggung Mas Malik sering membuatnya demam. Kalau sudah begitu, kadang Mas Malik sering mengigau. Mataku berkaca-kaca. Aku juga punya luka tembak. Tidak terlalu dalam dan hanya menyerempet. Setahun pertama masih sering sakit berdenyut-denyut. Apalagi ketika aku memaksa berlari. Aku bisa membayangkan rasa sakit yang harus dialami Kak Malik. Dia selalu panggil-panggil kamu. Ya, hanya namamu. Asistennya bilang. Mas seperti itu sejak kembali. Waktu kamu datang ke rumah peternakan itu. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Saya takut kamu marah sama saya dan Mas Malik terpaksa membongkar penyamaran saya karena takut menyakitimu. Saya khawatir sekali. Mataku menatap Edith sendu. Kini aku mengerti. Mengapa saat itu ia berusaha keras menahan kepergianku. Edith menatapku.
Kami tak pernah benar-benar bersama, bahkan saling bersentuhan kecuali untuk bersandiwara di depan orang lain. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Saya berani sumpah. Gak usah Mbak, aku percaya sama Mbak, ujarku perlahan. Dengan senyum dikulum, mata Edith menyurut. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan penuturannya. Waktu kamu pergi diam-diam, bertukar penerbangan dengan saya dan saya lupa memberitahunya. Mas Malik marah sama saya dan semua orang di rumah. Kalau tidak ada Doni dan Mindy, ia mungkin mengira saya berbohong. Saat kamu di rumah sakit, Mas Malik menyuruh saya pergi dari rumahnya. Ia tak peduli lagi saya hidup atau mati. Kalau kamu tidak sadarkan diri juga, Mas bilang ia akan mundur dari misi ini. Aku terperangah. Pasti Mbak takut banget ya. Maafkan Kak Malik ya Mbak. Edith tersenyum lagi. Kalau ia tak begitu, mungkin saya takkan pernah mengerti perasaannya. Ya, dia sangat mencintaimu. Aku menunduk lagi. Teringat malam ketika kami nyaris tak bisa bicara dan hanya menunjukkan dalam kebisuan itu. Sentuhannya, ciumannya, pelukannya, semua menyampaikan perasaan Kak Malik padaku. Karena itu sekarang, setelah semua selesai, saya pengen minta maaf dan menjelaskan semuanya sama kamu. Jangan sampai kamu salah paham dengan Mas Malik ya, ujar Edith dengan senyum tulus di wajahnya. Aku mengangguk setuju. Mbak tahu kapan Kak Malik kembali ke Jakarta? Selidikku. Kepala wanita tegar itu menggeleng. Sudah lama kami tak bertemu. Ya, sudah sekitar sebulan lebih. Terakhir di ruang sidang itu aja. Malik hanya Sai Tang Yu. Hanya itu. Begitu pulang dari Jerman, saya tinggal dengan teman saya di Jakarta sini. Rencana saya, setelah menemuimu, saya akan tinggal di Bali. Lalu tangan Edith sibuk mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tas hitam yang tergeletak di atas meja. Demi penyamaran, saya dan Mas Malik menikah. Mas Malik tidak mau penyamaran kami diketahui. Jadi kami melakukan pernikahan secara resmi di Indonesia. Tapi ini, beberapa berkas diperlihatkan Edith padaku. Surat nikah, kartu keluarga, surat pernyataan dan entah apa lagi. Walaupun aku tahu semua ini untuk kepentingan misi mereka. Melihat berkas-berkas itu, perasaan cemburuku muncul lagi. Aku diam 1000 bahasa. Easy, ya. Saya dan Mas sudah sign ini sebelum kamu datang, ujar Edith sambil menarik lembaran paling terakhir. Surat persetujuan perceraian yang telah disahkan. Karena saya tak bisa menghubungi Mas Malik, dan saya ingin segera menjalani rencana saya, maka saya titipkan ini ke kamu. Aku menatap Edith, dan tatapanku turun lagi ke perutnya. I'm sorry, Mbak, tapi bayi itu. Petik 2. Bagaimanapun, aku menyukai anak-anak. Aku takkan tega menyakiti hati mereka, sekarang atau di masa mendatang. Edith membalas tatapanku dengan mata sendu. Sejak awal bayi ini hanya milik saya dan almarhum kekasih saya. Ya, tapi kalau kamu dan Mas Malik mau menganggapnya sebagai anak angkat kalian,
Saya akan sangat senang sekali. Malik sudah bilang ke saya, kalau anak saya boleh memanggilnya ayah. Tapi, itu sebelum bertemu denganmu. Jadi terserah padamu mengizinkan atau tidak. Kalau dia sudah lahir, hubungi aku ya, Mbak. Aku ibunya yang lain. Mas Malik juga akan selalu jadi ayahnya. Keluarganya. Kami berdua, kataku dengan senyum tulus. Tentu saja, Ayari. Thank you so much. Edith memelukku cukup lama sebelum ia akhirnya berpamitan saat seorang wanita berambut coklat menjemputnya. Itu sahabat yang ia ceritakan sebelumnya. Ketika ibu keluar dan melihat berbagai berkas di atas meja, ibu menatapku dengan mata tak percaya. Putriku hebat sekali. Ia mengurus perceraian calon suaminya. Bukan main. Aku tertawa geli. Ibu Iij, aku jadi malu kan? Ibu akan marah itu Malik. He son makek mariek as a game like this. Kalau dia berani buat kamu tidak bahagia, I'll makek him to be a satai. TN, tidak seharusnya ia menjadikan pernikahan sebagai permainan seperti ini. Aku akan membuatnya menjadi sate. Aku menggeleng, bukan itu maksud Kak Malik. Bu, maksudnya apa kalau begitu, kamu mengerti? Mbak Edith sudah bilang kalau dia sendirian. Kak Malik menikahinya secara resmi bukan hanya karena misinya, tapi karena dia ingin anak dalam kandungan Mbak Edith itu punya ayah yang jelas. Walaupun mereka bercerai, tidak seperti dirinya. Paling tidak, anak Mbak Edith punya keluarga secara hukum di sini, kataku menjelaskan. Walaupun Edith tidak menjelaskan, aku tahu pasti itulah yang dipikirkan Kak Malik. Tiba-tiba pemikiran itu muncul begitu saja. Ibu menatapku. Kamu bahkan bisa membaca pikirannya. Ya, Nein, Mama, aku hanya ingat kami punya satu kesamaan. Kesamaan, apa itu? Tanya ibu ingin tahu. Aku ingin langsung menjawab, namun ragu. Aku khawatir perasaan ibu terluka jika mendengar yang sesungguhnya. Karena itu aku tersenyum pada ibu dan berkata pelan, kami sama-sama suka bayi. Senyum ibu mengembang, so, menikahlah dan beri ibu cucu yang banyak, serunya gembira. Sekolahku, tanyaku sekedar mengingatkan ibu. Ibu tersenyum manis. Tentu saja terus lanjutkan. Jadi nanti anakmu, ibu yang asuh. Right? Iij. Enggak, ibu aja deh menikah lagi. Melahirkan aja lagi. Aku gak apa-apa punya adik yang selisihnya jauh. Beneran? Ujarku dengan sengaja mengerjapkan mataku berulang kali. Giliran ibu menggeleng kuat, menunjukkan wajah ketakutan. Tapi setelah itu gelak kami pun pecah berbarengan. Biarlah jawaban sebenarnya tersimpan di hatiku dan Kak Malik. Dulu kami merindukan keluarga yang lengkap. Keluarga yang benar-benar hadir dan mencintai kami tanpa beban. Ada saat membutuhkan. Bukan sekedar pajangan rumah dan hiasan di kartu keluarga. Jika Allah mengizinkan, aku ingin membangun keluarga yang hangat bersamanya. Kapan Kak Malik kembali? Aku tak tahu jawabannya. Tapi selama menunggunya, aku akan tetap hidup seperti biasa.
Karena itulah yang selalu diinginkan Kak Malik.